Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Andi Rahmat dari Serang, ingin membahas dan membongkar tentang arti sebenarnya kosong. Perlu kita ketahui bersama bahwa kosong itu bukan Tuhan. Sekali lagi saya menegaskan, kosong itu bukanlah Tuhan. Jadi urutannya itu alif, titik, kosong, kemudian ada lagi di balik kosong, yaitu titik goib. Jadi kosong itu bukanlah Tuhan. Kosong itu adalah nur Tuhan. Jadi kosong itu adalah nur Tuhan, bukan Tuhan. Jadi di sini kita perlu berhati-hati, saudaraku, karena di dalam ilmu tasawuf itu banyak sekali makna kiasan. Ketika kita sedikit saja tergelincir, maka kita akan dihukumi apa? Musyrik, dihukumi sesat atau zindik. Jadi tetap berhati-hati, karena di dalam tasawuf ini seperti kita berdiri di ujung tombak. Sedikit saja tergelincir, maka kita dihukumi keluar daripada agama Islam sendiri. Kemudian selanjutnya kita harus memahami bahwa kosong itu adalah nur Tuhan itu tadi, bukan Tuhan. Akan tetapi nur Tuhan dengan Tuhan itu esa. Nur Tuhan dengan Tuhan esa, tidak bersatu dan tidak pula bercerai. Jadi dia tidak bersatu, tidak pula bercerai. Nur Tuhan itu nyata. Akan tetapi yang paling nyata adalah Tuhan. Jadi Tuhan senyata-nyatanya itu lebih nyata daripada nur Tuhan itu sendiri. Perhatikan saudara, ketika nur Tuhan ini dibongkar, itu intinya ada di kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Jadi kuncinya ada di la ilaha illallah. Makanya dikatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Bukan hanya penyebutan. Orang hanya menyebutkan kemudian bersaksi palsu, itu hanya Islam secara jasadia, Islam secara jisim. Akan tetapi rohaninya belum, karena burung beok juga bisa. Maka kembali lagi, kuncinya ada di la ilaha illallah. Kuncinya di situ intinya. Kenapa la ilaha illallah? Perhatikan saudara, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Perhatikan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya bagaimana? Perhatikan lagi, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya bagaimana? Jangan lagi mencari Tuhan, karena Tuhan sudah goib ke dalam sifatnya yang bernama Allah. Jadi Allah itu nama sifat Tuhan. Nama sifat Tuhan, bukan Tuhan. Perhatikan saudara, jangan lagi mencari Tuhan, karena Tuhan tidak bisa dicari, tidak bisa disebut. Akan tetapi Tuhan itu sudah goib di dalam sifatnya yang bernama Allah. Jadi perlu diperhatikan, diulang baik-baik, disaksikan baik-baik, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian yang mana sifat Allah? Al-insanu sirri wa ana sirruh, la sifati goiri, li goiri. Jadi insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya. Rahasia tiada lain daripada sifatku. Sifatku itu tiada lain daripada aku. Gitu kata Allah. Jadi sifat Tuhan itu adalah insan itu sendiri. Makanya jangan lagi mencari, karena Tuhan tidak bisa dicari, tidak akan bisa dicapai. Selama ini kita menganggap bahwa
Tuhan itu gaib. Betul, itu tidak bisa dipungkiri. Tuhan memang gaib. Betul sekali. Akan tetapi Tuhan itu juga zahir. Seperti mana di dalam surah Al-Hadid, huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu. Dialah yang tiada awal, tiada akhir. Dia juga yang zahir, dia juga yang batin. Makanya selama ini kita sering mencari-cari, semakin mencari, semakin jauh. Karena kenapa? Kita dalam pikirannya, dalam akalnya, dalam keyakinan kita, Tuhan itu gaib. Sudah jelas-jelas dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Hadid, wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Betul dia batin. Akan tetapi dia zahir daripada manusia itu sendiri. Zahir daripada alam semesta itu sendiri. Perlu dipahami saudara. Makanya jangan sampai kita ini mencari-cari lagi. Ketika kita semakin mencari, semakin jauh. Karena yang mencari itulah yang dicari. Yang menyembah itulah yang disembah. Yang disebut itulah yang disebut. Jadi jangan lagi mencari. Seperti mana firman dalam hadis qudsi bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, di situ dikatakan barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan pasti dan pasti mengenal Tuhannya. Jadi jangan kecari Tuhan. Di situ kan man arafa nafsahu, bukan man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu, bukan. Malah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kenali diri, pasti dan pasti kamu akan mengenal Tuhan. Maka Tuhan sudah gaib ke dalam sifatnya yang bernama Allah. Kemudian ayat yang Ar-Rahman 'alal arsy istawa, itu kan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu bukan nama Tuhan. Ar-Rahman itu nama sifat Tuhan. Jadi sifat kasih sayangnya itu di aras. Bukan dia bertempat di aras. Paham? Bahkan dalam Al-Quran sendiri bahwa Allah itu dekat. Allah bersama hambanya. Ketika seseorang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, di mana aku? Katakan bahwa aku itu sangat dekat. Dekatnya tak berjarak. Karena memang ini kita sejak awal sampai sekarang itu tidak ada. Akan tetapi diadakan. Dimaujudkan. La maujud illallah. Makanya dikatakan bahwa kita ini dibilang ada, aslinya tiada. Dibilang tiada, ada. Akan tetapi kita kembalikan lagi semua bahwa tubuh kita, hati kita, nyawa atau ruh kita, rahasia kita, itu bukan kita sebenarnya. Itu adalah Allah itu sendiri. Sungguh munafik orang yang berkata, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya, melainkan kehendakmu. Sungguh munafik kita ngomong la haula wala quwata illa billah, sementara kita masih mengaku-akukan diri. Iya, aku berjalan, aku melihat dan sebagainya. Makanya kembalikan 7 sifat yang dititipkan atau diamanahkan Allah ke dalam alam kandungan dulu. Terus kita setelah lahir disuruh cari, kemudian kembalikan sifat 7 itu. Qudrah, iradah, ilmu hayat, sama basor kalam. Bukan kita yang melihat, Allah yang melihat. Ini hanya tempat. Kalau kita yang melihat dengan mata, orang mati itu punya mata tapi dia tidak bisa melihat. Kemudian kita kembalikan bahwa yang mendengar ini adalah Allah. Kita hanya tempat. Insan ini hanya tempat, wadah. Emangnya kalau tidak ada wadah tidak bisa? Bisa. Makanya kembalikan. Bukan kita yang berkata-kata, tetapi dialah yang berkata-kata. Bukan kita yang berkehendak maupun berkeinginan, tapi dialah yang berkeinginan dan berkehendak. Bukan kita yang mempunyai ilmu, akan tetapi ilmunya itu. Bukan kita yang mempunyai hidup, akan tetapi dia sendiri yang maha hidup. Makanya dikatakan 20 sifat wajib bagi Allah itu yang dimiliki Allah 5. Nah, kita yang miliki semua kepada insan itu ada 15. 15 sifat itu ada pada insan.
Sempurnanya ada pada insan. Kalau di alam semesta itu kudrah iradahnya. Hayyul Qayyum, makanya dikatakan Hayyul Qayyum. Berdiri sendiri, hidup lagi berdiri sendiri. Makanya dikatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya. Betul, tidak ada yang serupa dengannya karena hanya dia yang ada. Bagaimana caranya menyerupakan sementara dia yang ada? Sementara orang-orang saat ini mengatakan bahwa orang-orang yang belajar ma'rifat, orang-orang belajar tasawuf hakikat itu mau jadi Tuhan. Bodohnya, bukan mau jadi Tuhan, tapi kita ini mau kembalikan hak Tuhan. Justru ketika kita tidak belajar hakikat ma'rifat thariqah, ya, cuma syariat saja misal ya. Justru itu adalah kesombongan yang paling besar. Karena kesombongan yang paling besar adalah aku. Makanya disuruh ta'awudz, menghindari setan yang terkutuk. Setannya itu aku itu. Rumahku, anakku, istriku, hartaku, mobilku, motorku itu. Itulah setan yang sebenarnya itu. Itulah nafsu yang sebenarnya. Makanya dikatakan bahwa kembalikan semua 7 sifat itu. Kembalikan semua. Karena kalau tidak dikembalikan, mohon maaf, ketika ajal kita sudah sampai, itu sakitnya minta ampun. Seperti tulang ini dipaksa ditarik, Pak. Seperti tulang dipaksa ditarik. Karena kita belum mengembalikan. Makanya dikatakan para wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah tidak mati. Karena dia sudah mati. Dia sudah mati. Mati sebelum mati. Mati di dalam kehidupan. Jadi dia tidak mati lagi ketika dipanggil. Tinggal dipanggil aja. Ikut sama saya. Kemudian menjalankan tugasnya. Lenyap di kubur, menjalankan tugas. Masih ada tugasnya di dunia. Itu. Alamnya beda sendiri. Tetap namanya alam barzah tetap. Akan tetapi tempatnya beda sendiri. Dia masih bisa pulang pergi. Dengan jasadnya. Jadi seperti itu. Makanya dikatakan ketika sudah sampai pemahaman ini, harusnya kita itu ikut ayat ala aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah, kekasih-kekasih Tuhan, tidak ada rasa bersedih dan tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut lagi, tidak ada rasa bersedih lagi. Apapun itu, semua kehendaknya. Bagaimana kita ini diciptakan di sini, dihadirkan di sini untuk mengemban tugas. Tugasnya apa? Untuk kuat enggak kita ini menyaksikan perbuatan Tuhan atau sandiwara Tuhan di dunia? Apakah kita menentang perbuatan Tuhan itu? Ketika ada yang sengaja untuk menguji kita, Tuhan berangkatkan kepada kita untuk menguji kita, mengetes kemarahan kita, emosi kita, apakah kita bagaimana? Makanya itu apakah kita kuat? Kemudian kita ditugaskan untuk menjadi khalifah, utusan untuk menjaga daripada alam semesta dan sekitarnya sebagai rahmatan lil alamin, bukan sebagai menyesatkan umat. Agama Islam dibawa bukan untuk menyesatkan umat, tetapi agama Islam seperti dibawa ini itu adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan kamu ini, biar Allah sendiri dan Rasulnya. Tanpa dikasih tahu pun orang-orang itu sudah tahu. Makanya ketika di dalam kegelapan malam ada yang tersesat, jangan teriak-teriak. Malam, gelap. Kamu cukup bakar lilin, bawa ke sana, ke orang itu. Sudah terang, tunjukkan jalannya. Jangan kamu teriak-teriak, gelap. Dia itu tahu gelap. Jangan kau teriak neraka, surga. Dia tuh tahu, anak kecil, anak SD tuh tahu. Orang kalau tidak sholat kewajibannya begini tahu. Orang tuh tahu dalam kegelapan. Akan tetapi kita nggak usah ngoceh-ngoceh begitu. Kita datang ke sana bawa penerang, lampu, tarik dia pelan-pelan. Ya, jangan dipaksa-paksa karena tidak ada paksaan. Kemudian kita bawa dia ke tempat yang sudah terang. Bukan malah teriak-teriak gelap. Enggak. Jadi begitu lagi. Perhatikan lagi yang saya bicarakan tadi bahwa miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah.
tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi jangan cari lagi, jangan cari lagi. Sudah nampak senyata-nyatanya. Jalankan aja di dalam bersyariat. Ketika sudah bersyariat, thariqah, hakikat, makrifat, jangan lupakan semua. Empat-empatnya dipakai. Syariatnya, thariqahnya, hakikatnya, makrifat, jangan ditinggal. Sekarang umat berpecah. Syariat ya syariat, thariqah thariqah, hakikat hakikat, makrifat makrifat. Semuanya yang berpecah ini menyesatkan satu sama lain. Bagaimana kita ngomong kebangkitan spiritual Nusantara kalau seperti ini? Di dalam kita saja seperti ini. Maka jangan terlalu fanatik ashabiyah tentang golongan-golongan kita paling benar, enggak. Jadi kembali lagi ke situ tadi, berbuat baiklah kepada Allah. Sejatinya itu ketika di dalam pemahaman ma'rifat sebenarnya tidak ada hablum minan nas. Yang ada itu hablum minallah. Dipahami baik-baik. Maka itu tadi sudah, jangan cari lagi karena sudah nyata senyata-nyatanya nur Tuhan itu nyata, apalagi dengan yang punya nur. Oke, salam damai sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.